kesiapsiagaan sebagai mahasiswa itu tidak harus dilakukan dengan hal melulu tentang hal besar, tetapi juga bisa dimulai melalui hal-hal kecil seperti keinginan saya untuk mendalami apa yang saya pelajari agar kelak ilmu saya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya juga saya bisa menumbuhkan rasa empati sosial saya seperti mengikuti pengabdian atau volunteer ke masyarakat seperti itu. Oke, untuk pertanyaan keduanya, menurut kakak, apa saja kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk berkontribusi dalam bela negara di tengah perkembangan zaman yang cepat ini? Menurut saya ada beberapa ya. Yang pertama itu literasi digital supaya kita mampu untuk menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak di berita yang ada saat ini. Terus yang kedua ada berpikir kritis supaya kita dapat menemukan solusi kreatif dari permasalahan yang ada. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan dan kerjasama supaya kita dapat mempersatukan bangsa yang multi etnis ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, saya Andi Wahda, CPNS dari Direktorat EGTKE. Mohon maaf sebelumnya Mbak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadijah, saya selaku POB di Direktorat EGTKE. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya ya. Di sini saya ingin mewawancarai sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, menurut Mbaknya ini, apa arti bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara menurut saya sikap dan perilaku cinta tanah air yang dijiwai oleh kecintaan negara Republik Indonesia NKRI. Sebagai warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, menurut Mbaknya ini langkah sederhana apa yang bisa setiap orang lakukan nih untuk berkontribusi bela negara, utamanya di lingkungan sekitarnya? Membiasakan diri untuk hidup positif, seperti misalnya mengajarkan anak untuk disiplin, terus ikut melakukan gotong royong, terus bekerja bakti di lingkungan sekitar seperti itu. Apakah hal tersebut sudah diterapkan di lingkungan Mbaknya? Sejauh ini sih alhamdulillah sudah diterapkan. Biasanya sih diterapkannya setiap seminggu sekali untuk melakukan gotong royong atau kerja bakti di rumah saya. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ESDM dari Angkatan 14 Kelompok 4. Pada sore kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Andi Mahendra selaku Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Ya. Izin lanjut ke pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh? Apa yang Bapak pahami mengenai kesiapsiagaan negara dalam konteks tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan? Sebagai seorang pimpinan, kesiapsiagaan bela negara merupakan komitmen penuh menurut saya untuk menjaga kedaulatan dari sebuah bangsa melalui integritas dan juga tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan seperti itu. Selain itu memang bukan hanya soal pertahanan fisik ya, tetapi bagaimana sikap integritas, kemudian tanggung jawab, memberikan teladan, serta memastikan kebijakan yang dibuat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, kepemimpinan adalah salah satu bentuk bela negara karena setiap keputusan yang salah bisa menurunkan kepercayaan dari publik dan juga bisa merusak persatuan dari sebuah bangsa seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke. Menurut Bapak, kemampuan dasar apa sih yang harus dimiliki setiap warga negara agar siap membela negara? Menurut saya kemampuan dasarnya yang harus dimiliki adalah sikap cinta tanah air,
yang diwujudkan dalam disiplin, kemudian kesadaran hukum, dan juga ketangguhan menghadapi setiap tantangan. Di era saat ini, bela negara juga menuntut kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpecah karena hoax, serta kepedulian sosial agar kita dapat saling melindungi satu sama lain. Jadi bela negara bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan moral dan juga intelektual. Terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara Bapak menanamkan semangat bela negara kepada generasi muda agar mereka siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang? Generasi muda perlu ditanamkan semangat bela negara melalui pendidikan karakter, kemudian keteladanan, dan juga ruang partisipasi. Anak muda harus diajak memahami bahwa bela negara tidak selalu identik dengan yang namanya militerisasi, tetapi juga tentang disiplin, kemudian kepedulian sosial, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Generasi muda harus siap untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dari pekerjaan. Lebih bagus lagi apabila sampai bisa berkontribusi ke tingkat yang lebih tinggi, terutama ke level nasional maupun level internasional. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Andi sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara pada sore kali ini. Sekian sesi wawancara, terima kasih. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab bersama yang relevan di setiap level peran dan profesi. Bagi pimpinan, bela negara dimaknai sebagai komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui integritas, tanggung jawab, keteladanan, serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagi mahasiswa, bela negara dipahami sebagai kesiapan untuk berkontribusi sesuai kapasitas, baik melalui belajar sungguh-sungguh, menjaga toleransi, maupun berperan aktif dalam kegiatan sosial. Bagi masyarakat umum, bela negara diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti hidup jujur, disiplin, menjaga kerukunan, peduli lingkungan, hingga ikut gotong royong. Hal-hal kecil ini dinilai mampu memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa dari akar rumput. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa bela negara bukan semata urusan militer, melainkan sikap hidup dan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan, kedamaian, serta keberlanjutan bangsa.